Yang masih suka sakit hati ini kotor jiwanya. Karena selama ini kalian menganggap kalian itu suci karena apa? Berapa rakaat sholatnya, berapa rakaat tahajudnya, berapa juz kalian baca Quran, itu yang kalian pakai. Jadi kesucian seseorang jelas tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual yang dilakukan. Karena ritual itu ujung-ujungnya akhlak. Kalau ritual tidak membangun akhlak, buat apa? Sholat itu adalah instrumen, sholat itu sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak supaya dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang sok suci karena sudah sholat, tapi dia belum pernah mengukur dirinya, tingkat kesuciannya. Ini saya kasih tahu instrumennya. Mulai sekarang ukur kesucianmu dengan 3 instrumen ini. Jadi yang pertama, ukur kesucianmu dari terbebasnya dirimu. Dari apa? Dari ketamakan. Dari kerakusan terhadap segala hal yang kamu inginkan. Jadi kalau orang jadi RT hayang seumur hidup kotor jiwanya. Mung diganti. Ini contoh. Serius banget. Ya gak ada yang mau. Akibatnya seumur hidup. Ini contoh. Pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan kemelekatan kita kepada yang kita inginkan secara terus menerus dan tidak siap untuk menerima yang sebaliknya, itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Gampang gak ngukur sekarang kesucian dengan kekotoran? Gampang? Gampang sekali. Saya tadi pagi marah. Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah, begitu saya mau pakai baju, ternyata bajunya ternoda. Kotor jiwanya. Saya seringkali menggunakan baju, saat dipakai ternoda. Saya diam-diam ke kamar mandi, saya ambil sikat gigi, saya gosok aja. Setelah itu diam-diam saya ambil setrika, saya setrika. Tidak tahu orang yang kerja di rumah. Saya tidak pernah marah kepada mereka, cuman urusan-urusan yang semacam itu. Saya pahami dia karena dia itu kerjanya banyak. Saya pahami dia karena tugasnya dari saya terlalu banyak. Gimana kalau dia itu cerdas? Punten Pak, acuk Bapak teka palire margi abdi teh da dipu orang ku bapana seueur teuing. Tetapi orang kerja di rumah tidak mungkin ngomong begitu. Pahami kalau dia pun punya suara itu dalam dirinya. Saya kalau disajikan sayur kurang garam, saya suruh dia dulu pergi ke warung, baru saya ke dapur ambil garam. Biar dia tidak tahu kalau itu sayur kurang garam, dan biar juga tidak tahu kalau saya ngambil garam untuk menambah itu. Saya jaga perasaannya, karena apa? Kalau saya ke dapur ngambil garam, nanti dia tersinggung. Aduh, gendingan sayur teh kilang garam, dia akan rasa bersalah. Ciptakan kenyamanan, walaupun itu orang kerja di rumah kita, beri penghargaan kepada dia. Bikin sayur itu capek. Jangan mentang-mentang kita ini karena majikan yang menggaji mereka, lalu dengan telunjuk kita mengatakan mereka salah. Ini soal kesucian. Sayur kurang, amek. Baju gak rapi, marah, kotor jiwamu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat sholatmu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat tahajudmu. Saya juga tidak penting tanya berapa juz kau membaca Quran setiap hari. Agak kencang nih hari ini, saya nggak tahu. Pokoknya saya hari ini pengennya ngegas aja. Ini kayaknya banyak yang kotor hari ini. Kalau saya pengen ngegas terus itu pasti itu ada masalah di sini. Nggak mungkin saya ngomong begini tiba-tiba. Ya, kalau semuanya sudah suci nggak mungkin saya ngomong ini. Jadi cara untuk melihat seseorang suci atau tidak suci, lihat saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat secara spontan saat dia marah. Saya kasih tahu sama kalian, tidak ada marah yang spontan, marah akumulasi. Marah adalah penjumlahan dirimu, penjumlahan sifatmu. Aduh tadi abdi ngamak, datu karawas spontan, tuh cari pembenaran. Gak ada marah spontan, itulah pribadimu yang sebenarnya.
Jadi ketika kita membangun kesabaran terus menerus, sekali saja kita marah, sudah habis semua kesabaranmu. Itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Jadi kalau susah memahami bahasa saya terlalu ilmiah, gampang sekali. Nyeri hati, kotor jiwanya. Itu aja. Gampang marah, kotor jiwanya. Gampang tersinggung, kotor jiwanya. Melotot, kotor jiwanya. Jadi saya tadi bicara pakai bahasa ilmiah ya, pakai bahasa psikologi, ya itu referensinya aja. Tetapi cara mengukurnya gampang. Kalau kalian tanya sama saya, ayah, saya ini kotor atau bersih jiwanya? Nyeri hati kene? Kotor. Gitu aja. Gampang tersinggungan? Kotor. Gampang marah? Kotor. Gimana ayah kalau saya mengeluh? Kotor. Mengeluh itu sebetulnya pasti terhadap sesuatu yang kamu nggak suka. Ayah boleh curhat nggak? Boleh. Sudah tahu dia kotor. Belum curhat saja udah saya tahu. Ya saya biar tahu kan dia kotor. Saya izinkan curhat. Apa curhatnya? Ternyata isi curhatnya adalah menceritakan ketidakpuasan dia pada pasangannya. Bukankah itu kotor? Jadi hari ini saya kasih hadiah kalian sebuah instrumen yang sangat keren untuk mengukur kesucianmu. Karena selama ini instrumen yang kita gunakan tidak tepat. Paham? Oke. Yang kedua, kan tadi beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotorinya. Mari kita buktikan sekarang. Tadi untung kan? Untung yang menyucikan jiwanya. Lihat saya semuanya. Ada peristiwa yang tidak mengenakan. Contoh sederhana aja. Yang kecil aja. Orang janji sama kita mau bayar utangnya seminggu. Dihitung tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Keunsyah, Senin. Begitu Senin, subuh, sampai lupa berdoa. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau hari itu dia masih bernafas. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia bisa melihat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia sehat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia masih hidup. Karena dari kemarin bahkan seminggu yang lalu di pikiran teh Senin. Tibalah waktunya Senin, kemudian telepon. Begitu ditelepon, duh punten nyungkeun sarantos. Dacan aya anu tiasa dibayar. Marah. Nah, marah itu karena kita gagal memahami orang. Coba pahami. Saya yakin orang itu kalau sudah punya uang akan mengembalikan. Saya doakan semoga dia berkelimpahan rezeki. Bisa bayar utang pada saya dan kemudian dia juga punya tabungan. Kenapa kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendoakan dia agar dia berkelimpahan? Yang dituntut dari dia adalah bayar utang sebagaimana janjinya hari Senin. Kotor jiwamu. Kalau saya bicara begini, ternyata di dunia ini kotor kabeh. Banyak sekali yang berurusan dengan saya soal perkara yang begini. Ya sudah, saya cuma bisa mendoakan semoga mereka itu diberi berkelimpahan rezeki sehingga bisa menyelesaikan seluruh urusannya. Atau yang paling gampang adalah sudah itu berarti bukan rezeki saya. Gampang, selesai. Daripada mikirin. Karena apa? Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau kita mengarahkan pikiran kita pada uang yang dipinjam, berarti uang kita ngansak itu-kituna. Arahkan pikiran pada rezeki yang akan datang lebih banyak lagi dari Allah. Anggap itu tabungan. Ini adalah teknik mengolah pola pikir. Jadi sebetulnya kesucian diri seseorang bisa dilihat dari cara dia berpikir. Pola pikirnya. Kenapa? Semua ketidakbahagiaan dia berawal dari pola pikir yang salah, pola pikir yang tercela. Makanya siapapun yang sudah punya pola pikir yang cerdas, yang keren,
bahagia setiap saat. Jadi ciri orang yang suci itu kan bahagia, beruntung. Ayo kita ulangi lagi. Karena ayat ini sering dibaca di banyak pelatihan, tetapi belum dibedah secara mendalam seperti ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya. Karena jiwa yang suci berpengaruh pada pola pikir yang cerdas, pola pikir yang benar. Dan orang yang pola pikirnya benar tidak akan pernah tidak bahagia setiap saat. Jadi bagaimana kalau saya hari ini belum bahagia? Kotor. Jadi indikator yang lebih keren lagi, cara mengukur kesucian jiwa. Kita selalu bahagia setiap saat, apapun yang terjadi. Sucilah jiwamu, beruntunglah hidupmu. Maka orang yang semacam itu wajahnya selalu bersinar, menyenangkan. Senyumnya penuh persahabatan. Orang yang kotor jiwanya, matanya saja penuh dengan curiga. Assalamualaikum, can dibuka pintu teh. Saha ieu teh. Allah buah-buah rekinyem duit. Jadi kecurigaan itu berawal dari mana? Itu dari kebencian. Kebencian berasal dari apa? Dari kotornya jiwa kita. Belum datang orang ke rumah kita, pintu belum dibuka, kita sudah curiga. Kalau dia mau pinjam uang, apa enggak kotor itu? Beruntung enggak orang yang suci? Sudah merasakan untungnya jiwa suci? Kalian tuh kalau ngomong enggak jelas. Ditanya sama saya, beruntung gak kalau jiwa suci? Beruntung. Tar dulu, ada pertanyaan lanjutannya. Sudahkah merasakan untungnya ketika jiwamu suci? Pernah? Berapa sering? Coba dihitung frekuensi dalam sehari. Berapa banyak sucinya, berapa banyak kotornya. Kalau dilihat dari wajahnya nih, saya ragu. Maaf ya, ini harus dibuka, harus terus terang ini. Karena kalau nggak terus terang nggak ngerti-ngerti. Dikiranya kalau kalian pakainya udah rapi kayak gini syar'i suci, no. Nih yang kayak gini nih, yang sebelah kiri ini, yang pakaiannya putih-putih semua emangnya suci? Ntar dulu. Jadi kalau di Quran itu bahasanya singkat, qad aflaha man zakkaha. Suci apa? Berbahagialah orang yang suci jiwanya. Kan kalian harusnya nangkap, oh yang suci jiwanya itu bahagia. Tanya diri kita, saya bahagia enggak? Oh kalau saya enggak bahagia, berarti saya kotor, gitu aja. Cuman kita sering tidak jujur dan jelimet. Mencari pembenaran untuk membenarkan diri. Saya mendawamkan wudhu, kentut dikit wudhu, pipis wudhu, bersentuhan wudhu. Ya bagus. Kalau ada kesadaran di sana. Kalau wudhunya itu ada kesadaran. Coba wudhu pakai kesadaran. Ketika membasuh tangan, saat air itu sedang jatuh ke tangan ini, terima kasih air. Terima kasih ya Allah dengan tangan yang keren ini, yang luar biasa ini. Tanpa tangan aku tidak bisa makan, tanpa tangan aku tidak bisa berkarya. Tanpa kamu saya tidak bisa apa-apa. Tanpa tangan gatal saja saya tidak bisa menggaruk. Tanpa tangan bagaimana saya bisa melumurkan sabun ke tubuh saya? Tanpa tangan bagaimana rambut saya bisa bersih? Karena sampo tidak bisa dilumurkan ke tangan saya. Pernah begitu? Kalau wudhu model kayak gitu, ada sugesti, ada afirmasi menimbulkan kesadaran. Saya akan 5 kali kalian wudhu, keren. Kalau wudhu cepat. Ketika membasuh mulutmu, ya Allah, jangan satu kata pun keluar dari mulut ini yang membuat orang tersinggung dengan kata-kataku. Jangan pernah ada orang yang terluka. Jangan pernah ada orang yang berkurang kebahagiaannya karena kata-kataku. Cuci itu dengan afirmasi, cuci dengan sugesti, bukan sekedar air masuk. Bukan urusan pahala di akhirat. Ayeuna beresan.
Ketika masukkan air ke hidung, sampai terasa di sini, masuk ke sini. Secara medis itu bisa menimbulkan kesehatan yang luar biasa, bebas dari sinusitis. Tetapi saat masukkan air ke hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu doanya Rasulullah. Afirmasi, sugesti diri kita. Keren. Ketika membasuh kepala, bukan hanya air, di Quran tidak ada basuh kepala, di Quran tidak ada mengusap kepala. Di Quran yang ada wamsahu biru'usikum, sapu kepalamu. Sapu kepalamu. Itu perintah Quran. Apa yang kalian lakukan selama ini? Ambil air, surga. Tar dulu. Sapu kepalamu. Saya kasih tahu. Kalau sapu berarti pakai apa? Pakai sapu. Kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor. Nyapu itu selalu cari yang kotor. Karena yang kotor disingkirkan, bersih. Alam semesta ini naturalnya bersih. Buang semua yang kotor, sisanya bersih. Kalau kalian nyapu cari yang bersih, udah salah. Makanya sapu kepalamu, simboliknya ya disapu begini. Tetapi hakikatnya buang cara berpikirmu yang salah, buang cara prasangkamu yang tidak bagus, buang semuanya. Itu baru namanya nyapu kepala. Kalau wudhu yang kayak gini, didawamkan terus, keren. Kalau kalian wudhu cuman segera cek, kentut, balik deh, hamur cai. Ngerti maksud saya? Ini persoalan besar ini. Karena apa? Kita selama ini menggunakan ukuran yang salah untuk mengukur kesucian kita. Kesucian kita diukur dari ukuran-ukuran yang salah. Mari kita buktikan. Orang suci itu bahagia. Kalau kita belum bahagia hari ini, gak suci. Gitu aja kok.